Artinya bahwa sukacita itu sudah tersedia. Tinggal ambil saja. Tapi ini adalah sebuah pilihan yang disuruh, diajak. Bersukacitalah sekalipun kamu sedang berduka cita. Bersuka di dalam duka. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan di dalam suasanamu. Di dalam Tuhan. Jadi tidak diragukan lagi, dalam menjalani kehidupan, setiap manusia ingin dipenuhi dengan sukacita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Ya, saya Lina Puspitaningsih hadir lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang satu topik. Sukacita mampu menggantikan perasaan takut, marah, dan putus asa. Di studio sudah hadir teman berbincang, narasumber yang setia berbagi dalam program Bincang Kita. Kita langsung sambut beliau, adalah Bapak Pendeta Freddy Makitan. ya. Selamat siang, Pak Freddy. Selamat siang, Mbak Lina. Senang bertemu, melihat Bapak lagi, dan berkesempatan berbincang. Ya. Terima kasih, Pak Freddy. Iya, kita bicara hari ini tentang sukacita. Salah satu buah Roh Kudus yang harusnya sedianya dimiliki oleh orang percaya ya Pak Freddy ya. Dan kita pasti merindukan memiliki ini, sukacita ini. Nah, sebelum lebih jauh kita berbincang tentang hal sukacita ini, satu pertanyaan yang menggelitik saya. Sukacita seringkali diidentikan dengan happy, gembira, bahagia. Dari sudut pandang Pak Freddy, apakah bahagia dan juga sukacita itu sesuatu yang sama? Atau bagaimana Pak Freddy? Sukacita, bahagia, itu sama apa beda? Iya. Begini, saya sekarang misalnya kalau saya ditanya itu, saya pasti awalnya akan melihat dari sudut pandang perasaan, emosi ya. Oke. Jadi karena kalau orang sebut bahagia, sukacita, senang, gembira itu kan sangat bersifat emosional ya. Jadi orang pasti berpikir begitu ya. Dan memang juga dari segi arti saya juga sulit menemukan misalnya bahagia itu apa sih bedanya dengan sukacita, beda dengan rasa senang, beda dengan gembira ya. Rasanya kok sama sih kalau dilihat dari segi dari segi perasaan manusia ya. Kan sulit kalau saya katakan begini. Wah, saya sangat bersukacita, tapi saya sama sekali tidak gembira. Saya sangat bersukacita, tapi saya tidak pernah berbahagia. Terus saya sangat bahagia, tapi nggak bersukacita, nggak senang, nggak gembira. Atau saya senang, gembira, tapi nggak bersukacita. Jadi itu kan aneh begitu loh. Ya. Betul. Tapi barangkali ya menurut saya sih sama sih dari segi perasaan ya. Kalau saya bahagia, saya bisa saja teriak-teriak, wah saya bersukacita, saya senang, saya gembira, saya bahagia. Kalau masih ada lagi kata-kata yang lain, saya mau nambah-nambah. Toh poinnya satu, yaitu perasaan senang, bahagia, sukacita, gembira, dan seterusnya itu. Tapi barangkali kalau mau dicari perbedaannya, bisa juga. Nah, ada juga ya? Ada juga. Kan tadi Mbak Lina sentuh mulai dari soal firman Tuhan kan? Jadi artinya bahwa bersukacita, kan? Bersukacita apakah? Jadi untuk sementara saya anggap sama dulu ya, sukacita, bahagia, perasaan, sama, emosi. Tapi yang tidak sama mungkin di sini. Jadi apakah sukacita atau bahagia itu sesuatu yang sejati, yang asli, yang esensial menurut Alkitab, ya? Atau sesuatu yang semu, yang sifatnya temporal ya, tergantung ya kapan, situasi dan kondisi, atau bergantung mood kita ya. Jadi suasana hati. Kalau itu bergantung mood, ya itu berarti semu. Artinya masih kelihatan asli sih, masih bisa ya, bahagia. Tapi sebenarnya hancur-hancuran di sini, barangkali begitu. Jadi kelihatan asli,
tapi sebenarnya tidak asli. Nah, itu semu. Jadi sukacita-sukacita yang begitu masih bisa nampak di dalam sikap, di dalam kita berkata-kata, atau sambil melakukan sesuatu, performance kita masih oke, kelihatan sukacita, tapi sebenarnya di dalam ada luka yang dalam yang sudah lama barangkali begitu. Jadi kalau kita mau bedakan, ya ada sukacita yang asli, yang esensial, yang memang itu yang ditekankan oleh Alkitab, dengan sukacita yang sebenarnya dipaksakan, dibuat-buat, atau dikatakan saja, yaitu semu. Karena dia bergantung dari suasana hati. Jadi kalau saya hari ini tiba-tiba saya dapat uang cukup beli HP yang baru, yang harganya 25 juta itu, yang saya sudah lihat-lihat di toko, saya belum bersukacita karena belum bisa beli. Tapi begitu saya beli, akan kelihatan itu bagaimana wajah saya. Sumringah pasti. Itu. Jadi itu ada banyak contoh kita bisa lihat mood kita bagaimana. Jadi kita baru lulus ujian, kita baru saja menikah, kita baru saja dapat anak pertama lahir. Wah, itu kan tidak bisa disangkal sukacita sampai ke sumsum tulang semua itu ya. Tapi kalau kita dalam keadaan-keadaan yang tidak benar, yang tidak enak, yang sakit, misalnya saya sakit misalnya, bagaimana saya bisa katakan saya sangat berbahagia karena saya sedang berbaring di rumah sakit? Kan tidak mungkin sama sekali. Ya. Ada ekspresi kegembiraan di situ. Jadi, nah sekarang itu saya lihat kalau perbedaannya di situ, berapa sukacita yang dikatakan oleh Alkitab, yang esensial itu, yang berasal dari Allah, dengan sukacita yang berasal dari situasi, ya, dari suasana hati yang sifatnya temporal itu, yang tergantung mood, ya, bagaimana. Ya menurut saya kalau mau dilihat persamaan perbedaan, tapi kalau soal rasa bisa sama saja. Bilang bahagia tidak mungkin saya bahagia tanpa sukacita, saya senang tanpa gembira, saya gembira tanpa sukacita, itu kan susah. Jadi dari segi artinya ya saya kira sama. Tapi kalau kita melihat akarnya, dasarnya, mungkin di situ ada beda. Oke, saya menangkap di sini kalau sukacita, happy, gembira, bahagia itu satu perasaan yang sama, emosi yang sama yang bisa diekspresikan begitu ya. Tapi kalau berangkat dari Alkitab atau akarnya Alkitab itu tadi Pak Freddy singgung sukacita yang sejati, yang tidak temporal, yang tidak dipengaruhi oleh banyak faktor tadi ya Pak Freddy. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, yang mau saya gali, ciri-ciri apa lagi Pak yang nampak ketika kita memiliki sukacita sejati lagi? Sukacita sejati itu. Nah, kalau kita pingin sesuatu enak ya kalau kita bisa beli, pengen HP yang baru, keluaran terkini, punya uang, bisa beli. Tapi sukacita ini kan ketika kita pingin dan banyak uang pun kita tidak bisa beli di toko. Lalu sumber sukacita sejati itu di mana? Supaya kita bisa mendapatkannya setelah ciri-ciri tadi. Nah, berarti saya harus juga menjelaskan lebih dahulu tentang sukacita. Ini istilah saya, sukacita sejati itu apa? Sukacita yang dimaksudkan oleh Alkitab itu apa ya? Baru kita bisa melihat dari mana sumbernya. Bagaimana apa itu pertanyaan tadi, dari mana sumbernya? Apalagi ciri-ciri? Iya, ciri-ciri sukacita sejati. Ciri-ciri sukacita. Nah, begini. Di dalam tadi apa Mbak Alina sebut apa enggak ya? Tapi tadi dari sukacita yang pokoknya yang dia dilihat sebagai perintah ya. Ya, sebagai itu di mana tadi itu? Filipi pasal 4 itu ada. Nah, Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 barangkali. Coba kalau ya, saya akan bacakan untuk bagian ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Satu ayat saja, Pak? Iya, satu dulu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya, bersukacitalah senantiasa. Tidak ada soal mood, ya, tidak ada soal hari, tidak ada bukan karena hari ulang tahun. Tidak bisa jeda ya, senantiasa. Nggak ada alasan deh pokoknya. Bersukacitalah senantiasa, selalu. Tapi dikatakan itu di dalam Tuhan. Iya. Ya, lalu dia tekankan lagi, sekali lagi.
Sekali lagi, bersukacitalah. Di sini kita harus melihat bahwa sukacita ini adalah satu semacam perintah. Ya, cuma diperhalus, ditambah akhiran lah. Ya, bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan harus bersukacita. Tapi dia mungkin lebih halus, seharusnya bersukacita, sebaiknya bersukacitalah. Ya, lebih singkat lagi, bersukacitalah. Ya, seolah-olah ajakan ajakan, imbauan juga ada bersifat imperatif juga. Jadi ada sesuatu perintah ya, kata kerja, yaitu perintah, jadi bersukacitalah. Artinya begini, pertama tidak bergantung dari situasi, ya, tetapi harus bersukacita. Jadi ini satu keharusan yang diperhalus gitu ya. Jadi artinya begini, sukacita itu kalau sudah dibilang harus bersukacita ya, kalau kita mau lebih tegas lagi, tambahkan kata harus misalnya ya. Kamu harus bersukacita, artinya bahwa sukacita itu sudah tersedia. Tinggal ambil saja. Kamu harus cari di mana ya sukacita, enggak begitu. Tapi berarti Rasul Paulus yakin, dan dalam iman dia yakin, dan ini juga firman Tuhan, bahwa itu telah tersedia. Nah, sekarang ambil dan nikmati, jadi bersukacitalah. No problem, you ada di mana, dalam situasi apapun. Ya, bersukacitalah. Nah, jadi berarti kalau kita melihat sukacita yang asli itu adalah satu pilihan dari apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan, bukan ambil dan taruh, ambil dan taruh. Kalau kamu sakit, diambil. Kalau kamu sudah sembuh, ditaruh. Ya enggak begitu. Tersedia. Senantiasa tersedia. Nah, jadi tinggal ambil dan menikmati. Jadi tapi harus ada satu inisiatif dari kita, ada satu keputusan dari kita, ada satu pilihan. Kalau saya harus bersedih, saya harus bersukacita, maka saya pilih bersukacita. Kalau saya harus mengerang kesakitan, tapi dipilih juga bersukacita, maka saya tidak akan berhenti mengerang, saya bersukacita di dalam hati, kalau harus begitu. Jadi ini satu pilihan yang di dalam situasi atau suasana hati apapun, ini satu pilihan, satu ajakan, ambillah itu, dan rasakanlah sukacita itu, nikmatilah sukacita itu. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam itu waktu Yesus membuka satu khotbah di bukit. Di dekat Kapernaum itu ada satu bukit, tidak terlalu tinggi, dan disitulah Yesus naik ya, setelah dia mengadakan pelayanan kepada banyak orang yang datang, penyembuhan dan segala macam lah, kemudian dia naik ke atas. Sebelumnya dia sudah memilih 12 murid, menetapkan 12 murid. Kemudian dia mulai berkhotbah, orang-orang mulai datang, lagi banyak-banyak khotbah di bukit itu, ditulis oleh Matius dalam 3 pasal ya. Matius 5, 6, dan 7, panjang khotbah itu dikenal dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini dibuka dengan ada satu rentetan kata, semacam kata perintah. Ya, bukan semoga Anda berbahagia, tetapi berbahagialah. Yang aneh, Tuhan katakan misalnya itu, coba mungkin di Matius 5 ayat 3 barangkali. Ayat 3 Pak Freddy. Ya. Oke, saya bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, sabar ya. Bayangkan, miskin dalam kemiskinan ya, di hadapan Allah, dan memang di hadapan manusia juga mereka orang miskin. Karena apa? Waktu itu sedang dijajah oleh penjajah Romawi, kekaisaran Romawi yang sudah berlangsung sekitar 90 tahun itu, saat masanya Yesus itu. Itu Israel sudah dibawa penjajahan Romawi selama 90 tahun. Rakyat biasa ini diperas dengan pajak yang tinggi. Matius yang menulis ini, dia pemungut pajak loh. Jadi dia mungkin sadar betul dia ikut Tuhan. Kemudian dia tulis ini baik-baik. Jadi dia orang itu memang menderita. Jadi pajak harus dibayar sana sini, dan kadang-kadang itu diakalin lalu diambil tanah mereka. Mereka sangat menderita, sakit penyakit mau kemana? Untung ada Yesus, makanya ribuan orang datang dan mereka bawa orang sakit supaya disembuhkan. Jadi penderitaan yang luar biasa. Sekarang kita bisa ke rumah sakit, ada BPJS kemana-mana ya, terasa gratis, semahal apapun. Aku nggak mikir, tercover semua. Dulu mau kemana? Begitu dengar ada Yesus, hanya Yesus.
mereka datang. Jadi sudah ada satu penggambaran tentang bagaimana keadaan manusia yang miskin menderita. Tapi di tengah-tengah kemiskinan itu Yesus katakan berbahagialah. Apa masuk akal kalau menurut manusia? Kan susah. Lalu apalagi misalnya yang kedua? Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Yang berduka cita, lagi nangis-nangis ya. Bayangkanlah, saya lagi nangis berduka cita. Balinya datang, berbahagialah. Bisa nggak? Artinya ini tidak bergantung dari mood. Ini tidak bergantung dari suasana. Tapi ini adalah sebuah pilihan yang disuruh, diajak. Bersuka cita. Sekalipun kamu sedang berduka cita. Bersuka di dalam duka. Susah kan? Atau berduka di dalam suka. Sukar. Ya, jadi seperti ini. Maka kita lihat di sini bahwa esensi dari sukacita menurut Alkitab ini adalah satu sukacita atau kebahagiaan yang telah disediakan oleh Tuhan yang Anda dapat mengambilnya dalam suasana apapun. Tapi bagaimana itu kan orang bertanya. Maka kalau tadi Mbak Lina tanya alasannya apa? Ya, ciri-cirinya apa? Nah, sekarang kita harus lihat dari sudut pandang Alkitab juga. Alasannya adalah bahwa kita berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menyuruh kita bersukacita. Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan di dalam suasanamu, di dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita melihat Tuhan. Tuhan adalah alasan yang pertama-tama, yang utama. Mengapa kita bersuka cita? Nah, sekarang bayangkan ya, siapa yang paling kita harapkan di dalam hidup ini selain Tuhan? Karena manusia ini, ya kalau dia mau tolong kita, kalau dia mampu tolong kita, atau dia punya uang bisa membantu kita, atau dia punya kemampuan-kemampuan lain yang bisa menolong kita kalau kita sakit, kita masih berharap pada dokter dan sebagainya. Tapi penyembuhan itu selalu merupakan satu mujizat. Dokter dan seluruh perawat hanya bagaimana mereka dengan ilmu pengetahuan yang ada, keterampilan yang ada, mereka mengurus kita, membenahi hal yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Tetapi proses penyembuhan itu ada tangan Allah. Dan Allah menyembuhkan orang tidak pilih-pilih. Orang beriman, apa orang tidak beriman, orang apa saja, orang Timur juga, orang Jawa juga ditolong semuanya, nggak pusing. Anak kecil atau apa. Sekarang penyembuhan itu adalah tangan, kuasa, dan kasih Allah. Nah, kalau kita melihat Tuhan yang ini, ya, Tuhan yang memperhatikan seluruh kehidupan kita, manusia tidak bisa mengerti kita. Mengapa saya menangis? Tuhan mengerti mengapa saya menangis. Dan Tuhan yang seperti ini, yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha kasih, pemelihara, yang setia, dan seterusnya ini, kita punya dia. Dia pencipta yang tidak bisa dibayangkan, menciptakan seluruh dunia. Coba naik pesawat, lihat jendela, jangan buka jendela, tapi lihat jendela. Cukup tengok ya. Lihat di bawah. Lihat di bawah, di atas. Amazing. Awan dulu saya lihat di atas, kok kali ini saya lihat di bawah. Ini bagaimana? Tetapi alam yang semacam ini diciptakan oleh Tuhan. Dan sadarkan diri saya, loh kok saya bisa naik pesawat, pesawat bisa jalan, bisa terbang, semua. Kalau bukan karena Tuhan menyediakan semua itu, tidak ada. Jadi Tuhan yang serba tidak bisa dipahami ini, yang maha ini, kita punya dia. Mau apa lagi yang kurang? Kita memiliki dia. Ini dasar dari sukacita. Iya kan? Yang kedua, dasar dari sukacita kita, mengapa, atau kalau tadi ditanya alasan, bahwa segala sesuatu tersedia bagi kita. Kita tinggal ambil, minta, ya. Tapi itu dia yang mengatur. Jadi kita minta dia mengatur. Jadi kadang-kadang kalau kita berdoa dan Tuhan merasa belum saatnya saya menjawab doamu, sukacita tetap ada. Karena apa? Kita tidak kehilangan dia. Walaupun doa saya belum dijawab oleh Tuhan, tapi kan Tuhan tidak hilang. Tidak Tuhan pergi. ada. Dia ada. Itu hanya beberapa contoh kalau kita mau melihat bahwa mengapa begitu mendasar bahwa kita punya alasan untuk berduka cita. Dia punya janji. Sudah begitu banyak janji. Aku adalah aku. Ya. Bahkan Yesus katakan bahwa kamu nih tidak lagi aku panggil kamu hamba. Hamba tidak berkutik toh. Nggak ada. Kamu nggak pernah memiliki dirimu. Ya. Karena kamu tuh hamba. Tapi sekarang kamu sahabat. Oke, kita sahabat. Berdialog. Sharing.
tanpa batas. Curhat tanpa batas. Kapan saja, anytime you come to me, I will be there. Jadi bayangkan, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh janji, yang penuh kuasa, penuh kasih, ada kebenaran di dalamnya dan sebagainya. Lalu apa alasannya untuk tidak bersuka cita? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi jangan melihat pada hal-hal kecil yang sebenarnya itu memang akan selalu ada. Gangguan itu akan selalu ada. Lalu masa gangguan sedikit-sedikit, sakit atau tahun ini nggak lulus, itu bisa menghilangkan segala sukacita yang berasal dari surga itu. Kan sayang kok. Ya, itu bodoh namanya. Padahal itu tersedia. Ya sudah. Makanya saya bisa bersyukur pada waktu saya tamat SMA umur 17 tahun, orang tua miskin dan meninggal, dan 1 tahun saya tidak kuliah. Sedih minta ampun. Tapi dalam kesedihan itu, ya saya bisa menjadi tukang jahit dan memelihara ibu saya yang masih ada, adik-adik saya yang masih ada, ya saya menjadi pengganti bapak. Lah sukacita. Loh, aku ternyata bisa memberi makan kepada ibuku ya dan adik-adikku. Padahal aku jadi tukang jahit loh. Ya, siapa sangka ini pendeta ini dulu tukang jahit gitu. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya kita harus lihat bahwa Allah, kalau Allah ada jalan keluar. Pasti. Walaupun jalan keluar tidak sesuai dengan jalan keluar yang kita pilih. Dia punya pilihan sendiri, tetapi sukacita itu tersedia di dalam setiap tindakan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Ya, untuk tidak terpancing kepada khotbah, saya cukup sampai sini dulu untuk menjawab itu ya. Iya, saya sungguh dapat pelajaran berharga, tentunya juga pemirsa, bahwa memang tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita senantiasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa tadi, yang maha, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Iya, dan kembali ke keputusan kita ya Pak. Ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah baik, entah tidak, bersukacitalah. Gitu. Keputusan ya, kembali kepada diri. Mana ada firman Tuhan, bersukacitalah. Kalau kamu kalau kamu dengan memberikan alasan-alasan tertentu secara manusia tidak mungkin. Bersukacitalah senantiasa. Itu kan yang Mbak Lina singgung tadi. Iya, benar. Satu ajakan, satu perintah yang rasanya standarnya tinggi banget dalam segala situasi, mana bisa kita bersukacita. Tapi nyatanya, kita punya Tuhan yang maha tadi. Nah, masalahnya tidak bisa dipungkiri, Pak. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini, pasti ada banyak perasaan yang membuat kita galau, membuat kita kehilangan. Rasanya ada yang mencuri sukacita yang ada dalam hati kita itu. Entah itu perasaan takut, marah, putus asa. Nah, bagaimana peran sukacita ini bisa menggantikan rasa yang tidak enak dalam diri kita? Entah itu marah, takut, dan putus asa itu, Pak Freddy. Dan bagaimana sukacita bisa tetap ketika perasaan-perasaan itu tiba-tiba datang bertubi-tubi menghampiri hidup kita. Saya senang Mbak Lina tadi misalnya bilang, seperti pencuri ada datang yang mencuri kebahagiaan itu, mencuri sukacita itu. Menggantikan dia ganti dengan malah yang rasa apa tadi, takut, kemarahan dan putus asa ya. Kalau memang itu satu oknum yang mencuri, kita harus cari pencurinya. Kita sampai habis dapat pasang CCTV supaya ketahuan siapa yang mencuri hatiku. Jadi intinya adalah bahwa bagaimana kita menghadapi itu semua Jadi pengennya bersukacita kan? Iya. Dan tentu saja kita bukan pengen bersukacita dalam arti bersifat tergantung suasana hati, mood dan sebagainya itu. Tapi kita pengen bersukacita karena ini adalah sukacita dari Tuhan yang ada di dalam diri Tuhan itu sendiri, yang sudah menjadi milik kita, yang sudah menjadi sahabat kita, menjadi guru kita, menjadi Tuhan kita ya sebetulnya. Nah, sukacita yang didasarkan pada Tuhan dan kemahakuasaannya dan kasihannya dan juga segala-gala janjinya, kesetiaan itu. Ini yang kita butuhkan. Nah, ini yang sebetulnya tidak akan pernah hilang. Ya, satu hal yang kita tahu bahwa tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ya, yang mungkin bisa dibuat adalah bagaimana
situasi-situasi yang di luar kita atau juga datang dari dalam diri kita yang mengganggu sehingga kita tidak bisa menikmati sukacita yang sedang ada, yang tidak pernah hilang itu. Nggak pernah loh hilang itu. Sukacita dan kebahagiaan yang dari surga itu nggak pernah hilang. Dia hanya seperti tertutupi ya, atau disembunyikan oleh kita sendiri sebenarnya ya. Karena itu tidak bisa dirampok oleh iblis, nggak bisa. Sekuat apapun iblis itu, dia tidak bisa mengambil sukacita karena itu Tuhan yang kasih, itu milik Tuhan. Tapi yang bisa adalah kita sendiri menutupinya. Nah, jadi kenapa? Itu ada di dalam tangan kita juga. Sekarang mau apa? Ya di atas meja ini bisa berbagai macam menu makanan favorit ya. Saya bisa tidak makan. Karena misalnya saya takut kolesterol tinggi dan sebagainya. Saya bisa tidak makan karena saya tahu ada orang yang menyajikan itu, orang itu saya tidak suka dia sebenarnya. Makanan jadi nggak enak. Bisa, ya. Atau silakan dicari alasan yang lain ya. Tapi itu kan adalah milik saya yang tersajikan, tersedia ya. Tidak bisa dicuri oleh orang lain. Tapi apakah saya mengambilnya atau tidak? Nah, sekarang Mbak Lina tadi menyebutkan beberapa faktor. Sebenarnya banyak sekali ya. Katakanlah takut ya. Tadi apa? Takut, marah, putus asa ya. Nah, sekarang coba kita melihat ya. Takut. Takut itu kan, perasaan takut itu timbul oleh karena apa? Kita melihat ada dua faktor utama. Faktor pertama adalah sesuatu yang menakutkan. Apakah itu di ambang kematian? Apakah itu saya sudah lihat beberapa indikator bahwa saya mungkin tidak akan diterima di dalam waktu saya melamar pekerjaan atau mencari jodoh, katakanlah saya sudah baca tanda-tanda wah dia pasti menolak saya, kayaknya dia tolak yang itu. Ada juga yang terbalik ya. Saya melihat tanda-tanda dia mau saya, padahal sebenarnya dia tidak mau. Terlalu pede kalau itu ya. Jadi ada faktor-faktor yang membuat saya merasa bahwa ada sesuatu yang besar, yang merupakan tantangan, yang saya tidak suka, yang membawa penderitaan, yang membawa kedukaan, yang membawa situasi tidak enak itu, sesuatu yang besar. Tapi faktor yang kedua, pada saat yang sama saya melihat diri saya tidak mampu. Tidak mampu untuk meraihnya, tidak mampu untuk mengatasinya, tidak bisa solve the problem misalnya, tidak bisa mengusir semua itu yang sebenarnya saya tidak sukai, maka ketakutan timbul. Karena saya melihat sesuatu yang lebih besar yang menghadang saya, yang bisa mematikan saya, tapi saya melihat diri saya yang tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi saya merasa takut. Nah di sini kalau saya merasa takut begini, tadi ditanya bagaimana ya? Bagaimana mengatasinya kalau dalam rasa takut ya? Betul. Nah, kita ingat gak cerita bahwa Petrus ya di dalam perahu yang melihat Yesus yang berjalan di atas air ya. Pada waktu dia memandang Yesus dengan penuh keyakinan, kembali lagi pada sukacita, harapan dan segala macam yang ada di dalam Tuhan. Pada waktu dia punya keyakinan inilah Tuhan. Dia nggak pusing lagi, dia jalan saja, pede banget ya. Tapi pada waktu dia melihat sekitarnya, di mana dia sadar dia tidak mampu, ya dia lupa bahwa ada yang lebih mampu yang sekarang sedang menolong dia karena Tuhan, maka dia bisa jalan. Nah, jadi situasi semacam inilah. Jadi kalau kita bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut, ingat, khawatir, takut, jangan pikir bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin ada dalam hidup orang beriman. Selalu ada juga. Pasti ada. Dan ya itu bukan sesuatu yang salah. Dalam arti kan kita tidak undang itu tuh. Betul. Rasa takut itu datang begitu kita rasa bahwa sesuatu yang besar, yang berbahaya ada di depan kita, tetapi saya sedang dalam keadaan yang tidak siap atau tidak mampu untuk menghadangnya, untuk mengatasinya. Nah, saat yang begitu, tidak ada cara lain. Nah, lihat kembali kepada Yesus. Jadi Yesus datang mengulurkan tangan dan pegang dia. Dan dia pandang Yesus. Tidak mungkin dia tidak lihat Yesus. Dia lihat kembali kepada Yesus. Kembali lagi yang dasar kita sebut tadi. Sukacita yang didasarkan pada keyakinan akan Tuhan. Ya sekarang di dalam situasi apapun yang menakutkan kita, yakin Tuhan ada di situ. Seperti sudah tenggelam di air, ya,
yakin Tuhan ada di situ. Ya memang Tuhan ada di situ. Kenapa nggak yakin? Salah sendiri. Iya, benar. Salah sendiri, nggak yakin. Nah, hanya manusia ini meyakini Tuhan itu menurut cara yang dia inginkan. Jadi kalau Tuhan menjawab doa saya harus sesuai dengan yang saya atur, schedule saya, ya, cara saya, waktu saya. Kalau tidak, berarti seakan-akan Tuhan saya tidak yakin. Ini yang biasanya terjadi. Nah, yakinlah Tuhan walaupun tidak sesuai dengan perhitungan kita. Karena memang dia memang ada, nggak pernah nggak ada itu. Takut. Amarah. Nah, amarah ini apa? Saya coba mempersingkat ya. Amarah ini kan sebenarnya satu situasi di mana bisa saja secara tiba-tiba ya ada orang menyenggol saya, jatuh ya, ya saya jengkel ya, atau ada seorang yang menyinggung, agak menghina saya marah. Itu sesuatu yang kadang-kadang membutuhkan waktu hanya hitungan detik timbul kemarahan itu. Ini kan hal yang sangat manusiawi ya. Tapi amarah itu juga bisa secara perlahan-lahan karena gangguan-gangguan itu datang juga secara perlahan-lahan, berulang-ulang, perlahan-lahan. Jadi dia dulu kemarin ngomong begini, hari ngomong ini, saya masih sabar, besok masih sabar. Ya, 3 hari cukuplah mulai marah. Jadi amarah adalah kehabisan kesabaran. Ya, pada saat seorang sudah habis kesabaran, tidak mampu untuk bertahan lagi, disitulah tinggal satu, yaitu kemarahan. Nah, itu jadi kemarahan ini kalau mengatasinya bagaimana? Ya gampang, caranya apa? Lihat lagi Tuhan. Coba bayangkan, mulai dari saya sadar sebagai seseorang anak yang tahu berbuat salah dan berbuat baik. Kesalahan itu coba hitung. Mulai saya umur sampai sekarang. Kenapa kok Tuhan belum cabut nyawa saya? Benar. Kok kalau belum? Diakumulasi banyak sekali. Nah, itu kesabaran Tuhan. Ya. Ya bayangkan begitu banyak orang jahat yang berbuat jahat di luar mengakibatkan kerusakan, perang dan segala macam. Loh kok Tuhan, kenapa nggak cabut sendirian saya? Tuhan kan saya cabut aja nyawa mereka, selesai. Supaya aman dunia ini kan. Kan tidak begitu. Tuhan sabar. Sampai kapan Tuhan sabar? Ya sampai kapan saja terserah kesabaran Tuhan dan Tuhan sabar. Memang ada waktunya. Semua itu akan selesai, ada batasnya. Tetapi batas itu kita tidak bisa hitung apa yang ada pada Tuhan. Nah sekarang kalau kita sudah kenal Tuhan yang begini, ya kalau begitu Tuhan, aku juga harus begitu ya. Ya udah, meredam kembali kemarahan itu. Saya perlu mengerti dia dan saya perlu sabar. Mungkin belum waktunya dia menjadi orang yang baik. Mungkin masih ada proses yang lama. Putus asa. Nah, sekarang kalau putus asa ini kan orang hopeless ya. Tidak punya harapan masa depan. Yang dia lihat adalah hambatan. Ya, jadi dia selalu pesimis. Orang pesimis itu kan selalu cari tantangan di dalam setiap kesempatan. Kalau orang optimis lain, selalu mencari kesempatan di dalam segala tantangan yang ada. Jadi, berarti kalau kita melihat Tuhan, kita harus selalu optimis. Dalam optimisme kita ini, meskipun kita belum tahu apa di depan kita, tapi kita sudah tahu ada Tuhan menunggu di sana juga. Dia juga yang mendorong saya, dia juga yang menyertai saya, dan tiba di sana dia juga ada di sana. Jadi apa? Jadi maka saya pernah juga tulis itu, saya belum tahu kemana saya pergi. Misalnya saya belum, perjalanan ini masih jauh, it's still a long journey to go, but I can see the destination. Jadi masih panjang perjalanan hidup ini, tapi saya sudah lihat tujuan saya. Saya akan mendarat di mana. Saya sudah tahu. Nah, ini orang yang tidak berputus asa. Jadi kalau bagaimana caranya untuk tidak berputus asa? Lagi-lagi yang paling mendasar, lihat Tuhan yang sedang berdiri di sana loh. Itu. Tapi kenapa manusia tidak melakukan itu? Mengapa orang-orang percaya lebih suka yang negatif-negatif dan mengembangkan yang negatif sehingga Tuhan pun hilang? Seakan-akan sukacita pun hilang, seakan-akan kebahagiaan pun hilang. Padahal itu semua tersedia. Jadi pertanyaannya kepada kita kembali, ya kenapa tidak pilih sukacita? Kenapa tidak pilih punya pengharapan? Karena itu semua tersedia. Kok sudah tahu kok. Baru salahin orang lain. Iya, terjawab sudah Pak Freddy. Rasanya kita tidak akan kehilangan sukacita sebenarnya. Karena sukacita itu sudah tersedia, disediakan oleh Tuhan. Kita tinggal ambil, terima. Kalaupun ada marah, putus asa, ada takut, itu tidak akan menggantikan sukacita. Bisa mau tambahkan sesuatu yang secara ini ya, secara begini. Jadi
kalau sukacita dalam Tuhan itu bukan sukacita yang semata-mata emosi. Tidak, memang akibatnya ada pada emosi, artinya pada perasaan kita. Tapi sukacita itu sudah dimulai dan cara kita berpikir mengerti firman Allah. Jadi dengan mengerti Tuhan, mengerti firman Allah, berarti akal kita sudah membawa kita lebih dahulu untuk melihat sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Jadi akal ini juga pakai akal untuk mengerti situasi, mengerti permasalahan kita, mengerti diri kita. Kemudian tidak hanya akal, tapi juga sikap kita, attitude kita di hadapan Tuhan. Jadi sikap kita terhadap situasi, sikap kita terhadap diri kita, sikap kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi itu akan mempengaruhi kita. Jadi kita mengalami perubahan mulai dari akal kita, ya, cara berpikir kita sampai kepada sikap kita yang sesungguhnya. Nah, inilah sukacita sejati yang dimulai melibatkan semua unsur yang telah Tuhan berikan di dalam diri kita sebagai manusia yang Dia sendiri ciptakan. Akhirnya akan keluar di dalam perbuatan kita, toh, dan apa yang kita buat akan kelihatan kalau sukacita itu dipakai. Ya, itu yang saya mau tambahkan. Ya. Untuk tidak terlewat untuk ditambahkan tadi satu hal yang sangat penting untuk kita semua. Pak Freddy, waktu juga yang memisahkan kita dan apa boleh buat kita harus closing dan sudahi perbincangan pada kali ini. Terima kasih banyak Pak Freddy. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Sobat Askara Channel, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda hari ini. Semoga Anda mendapatkan berkat melalui perbincangan kami di hari ini dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.